Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya MZ Muttaqin Halagala. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu media pembelajaran PAI dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah media pembelajaran PAI adalah mata kuliah wajib program studi dan memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester ke depan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah media pembelajaran PAI, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sumber belajar dalam media pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan berbagai media dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran berdasarkan DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya melakukan perkuliahan? Ada 2 teknik yang saya lakukan. Pertama, penyampaian dengan referensi buku terkait media pembelajaran, seperti buku media pembelajaran karya Wina Sanjaya, media pengajaran karya Nana Sujana. Kedua, pembelajaran melalui penugasan pada topik perkuliahan. Hal ini dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar terhadap materi yang akan dipelajari. Dan hasil dari penugasan akan terdapat beragam informasi yang menarik untuk dibahas dan didiskusikan pada perkuliahan. Yang kedua, interaksi. Interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa adalah dengan selalu membangun interaksi aktif kepada mahasiswa terhadap materi yang dipelajari dengan cara mengemukakan isu-isu kontemporer pada mahasiswa sehingga mahasiswa aktif berpendapat. Kedua, aktif dalam komunikasi dalam grup WhatsApp di luar jam perkuliahan sehingga mahasiswa terbuka untuk melakukan pertanyaan lanjutan terhadap materi yang dipelajari. Ketiga, asesmen. Ini terkait bagaimana saya menilai. Sejak awal saat terjadi kontrak perkuliahan, hal ini sebagai role model dalam perkuliahan antara pengajar dan mahasiswa. Pada pertemuan tersebut digambarkan bagaimana proses penilaian yang saya lakukan dan mahasiswa telah mengetahui sejak awal. Adapun penilaian tersebut sebagai berikut. Demikian sekilas tentang deskripsi diri saya. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul kembali dalam perkuliahan untuk mata kuliah media pembelajaran. Ya. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Ya. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua dalam rangkaian mata kuliah media pembelajaran. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar media pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, manfaat, dan membekas dalam ingatan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Teman-teman sekalian, minggu kemarin di pertemuan pertama kita sudah kontrak perkuliahan dan penjelasan singkat terkait dengan pembelajaran kita. Nah, di hari ini pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan konsep dasar media pembelajaran. Nah, mata kuliah ini sebagai mata kuliah yang wajib di program studi ini
dan ini berbobot 3 SKS. Ya. Sebelum kita lanjut, saya mengadakan pretest dulu ya. Kita menggunakan yang aplikasi Quizzes. Silahkan teman-teman bisa buka aplikasinya melalui browser dengan mengetik quizzes.com. Nanti setelah itu kalau ada permintaan kode, silahkan memasukkan kode yang saya sampaikan setelah ini. Nah, silahkan dimasukkan kodenya 900340. Silahkan dijawab apa yang muncul pertanyaan melalui aplikasi Quizzes ini sebagai awal pembelajaran kita pretest untuk sesi pertemuan kedua ini. Oke, 5 4 3 2 1 selesai. Baik, kita akan lihat hasilnya teman-teman di pretest awal ini untuk materi konsep dasar. Ya, ada beberapa item yang sudah terjawab oleh teman-teman. Ini hasilnya ya. Nanti setelah ini kita akan masuk materi biar nanti teman-teman melihat. Baik, kita kembali ke materinya ya. Itu hasil dari pretest teman-teman sebagai awal dari pembelajaran kita. Baik. Pengertian media pembelajaran. Saya sambil berdiri. Media pembelajaran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama media dan yang kedua pembelajaran. Di pretest tadi itu sudah ada gambaran. Ya, apa itu kata media? Rata-rata menjawab sudah tahu kan apa itu media. Nah, kata media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Ya. Yang secara harfiah itu berarti perantara atau pengantar. Dalam realita kehidupan kita, dalam konteks biasanya berkomunikasi, si pengirim pesan, misalnya ketika mengirimkan SMS atau WhatsApp itu ada pengirim dan penerima. Kalau dikaitkan dengan pengertian media di sini, berarti di antara pengirim dan penerima itulah yang dimaksud dengan media. Medianya apa? Ya, kalau dalam konteks WhatsApp tadi atau SMS berarti fasilitas WhatsApp, aplikasinya atau SMS-nya itu. Jadi secara bahasa media itu berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, menurut National Education Association mengartikan media itu sebagai apa? Segala benda yang dapat dimanipulasikan. Ya, dilihat, didengar, dibaca, dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Dari beberapa pendapat di atas, itu kita bisa simpulkan yang dimaksud media pembelajaran apa? Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari si pengirim, ya, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat, kemauan dari peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jadi guru menyampaikan pembelajaran kepada murid jika tidak menggunakan media dipastikan agak kurang tersampaikan. Ya. Makanya di konteks sekarang pembelajaran abad 21 media itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Karena kalau kita melihat perkembangan, maka mau tidak mau guru itu harus menggunakan media yang sesuai dengan kemajuan zaman. Ya. Nah, apa yang melandasi media itu atau media pembelajaran itu? Ada teori dari Brunner, ada tiga tingkatan modus belajar. Ini harus menjadi dasar agar teman-teman nanti ketika menjadi guru itu harus paham modus belajar siswa.
Ya, yang pertama pengalaman langsung. Ya, atau diistilahkan enaktif. Artinya apa pengalaman langsung itu? Langsung, ya langsung dirasakan. Ya, kalau kita bisa bahasakan praktek ya. Ya. Jadi bagaimana teman-teman ketika menjadi guru itu harus memberikan pengalaman langsung. Jadi sesuaikan dengan murid. Ya. Tetapi tidak semua mata pelajaran nantinya itu bisa bisa menggunakan media atau pengalaman langsung. Ya, ada terbagi dia. Nah, pengalaman langsung ini itulah yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa kita harus bisa melihat karakteristik dari si peserta didik. Bagaimana dia, kira-kira mata pelajaran ini kalau saya menggunakan pengalaman langsung itu cocok atau tidak, kan begitu. Makanya mata pelajaran itu harus menyesuaikan dengan salah satunya modus belajarnya itu pengalaman langsung. Yang kedua, pengalaman piktorial atau yang biasa disebut ikonik. Ya. Nah, ini biasanya ada yang belajar itu dari ikon atau dari gambar. Ya. Ya, biasanya kalau di tingkatan siswa itu ada saja siswa yang ketika dia melihat gambar dia akan tahu. Dia sudah bisa baca, oh ini maksudnya ini. Ya, sama seperti kita kalau kita lewat jalan ada rambu lalu lintas P yang di strap, itu artinya apa? Dilarang parkir. Yang ketiga, pengalaman abstrak. Abstrak itu apa? Cuma sekedar dibayangkan. Ya, belum jelas ya. Ada yang siswa belajar itu secara abstrak atau biasa disebut simbolik. Ya. Kalau saya berikan contoh dari ketiganya, itu misalnya belajar tentang praktek atau tentang materi salat atau wudhu. Praktek langsungnya apa? Anda ajar siswa untuk praktek sholat, ya kan? Ada yang harus begitu. Makanya kalau anak-anak atau Anda punya adik kecil atau ponakan, ketika masih kecil itu dia pasti akan meniru. Jadi di rumah itu kalau sering lihat orang sholat, pasti dia tahu itu. Gerakan sholat, walaupun tidak sempurna, ya kan? Sama, Anda kalau punya ponakan atau adik juga yang masih kecil, kemudian Anda sering pertontonkan Anda main HP, maka dia akan tahu di mana itu YouTube, ya kan? Bahkan ada yang tidak usah diajar, dia tahu di mana itu YouTube, padahal sudah tersembunyi dalam folder, ya kan? Nah, sekarang ya seperti itulah. Kemudian itu pembelajaran yang melalui praktek langsung atau pengalaman langsung. Kalau berdasarkan ikonik itu belajar melalui apa? Gambar, foto. Nah dulu saya ingat kalau kita masih sekolah dasar itu ada praktek wudhu itu pakai gambar. Dijual gambar itu, poster, ya kan? Itu tidak usah Anda jelaskan, dia bisa lihat. Ya, makanya kalau dulu ya biasa itu cuma ditempel di kelas, silahkan belajar lihat itu gambar. Nanti setelah itu baru dibenarkan oleh guru, kan begitu. Yang terakhir simbolik. Nah ini biasa melalui membaca atau mendengarkan uraian. Nah, ada siswa yang hanya berdasarkan pembacaan atau penjelasan yang dia lihat, yang dia dengar itu bisa dia tangkap maksud dibalik penjelasan atau bacaan itu. Nah ini tingkatan landasan teori yang melandasi bagaimana media itu bisa dan harus digunakan dalam pembelajaran. Kenapa upin-ipin ya? Baik, saya coba tampilkan video singkat ini, mudah-mudahan bisa terputar. Ya? Oh ya bisa. Kita nonton, mudah-mudahan tidak lama.
Ya, karena memang medianya begitu harus difasihkan kan. Jadi video itu tidak bisa apa ya? Saya katakan setengah-setengah kita buat. Jadi memang harus jelas. Ya, sama seperti Anda membuat reels atau status kan harus jelas. Ya, tidak ada reels itu asal-asal ambil gambar, malahan harus di zoom, ya gitu. Oke, ya itu contoh. Nah, apa kira-kira dari tayangan singkat tadi? Itu pentingnya media. Jadi biasanya media itu memang harus menggambarkan realita dan juga harus jelas, ya. Karena ini kembali lagi ke apa? Kembali lagi ke materinya harus sesuai. Jangan materinya apa tapi medianya juga yang lain. Itu tidak sampai. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri dari media pembelajaran. Silahkan dibaca. Fiksatif, manipulatif, distributif. Ya. Kalau fiksatif itu kemampuan media itu apa? Merekam, menyimpan, melestarikan dan merekonstruksi. Nah, jadi dalam contoh kasus peristiwa-peristiwa yang dulu itu kan muncul lagi berdasarkan ya fiksatif itu media. Jadi dia merekam, menyimpan dan seterusnya. Yang kedua cirinya menurut Gerlach dan Eli ini manipulatif. Media itu harus manipulatif. Artinya apa? Transformasi suatu kejadian atau objek itu dimungkinkan. Kejadian berhari-hari dapat disajikan dalam waktu singkat. Dalam konsep yang manipulatif ini, kalau kita tarik ke realita kita sekarang misalnya, berapa banyak peristiwa yang terjadi bertahun-tahun itu jadi dalam 1 jam atau 2 jam di bioskop, ya, iya kan? Tidak usahlah kalau konteks sekarang lah. Tapi kalau kita misalnya konteks dulu, bagaimana hijrahnya Nabi atau sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu dibuat dalam 1 atau 2 jam film saja, ya kan? Nah, kalau konteks sekarang yang tayangan-tayangan di bioskop atau biasanya disebut saya lupa dokumenter, film dokumenter itu kan singkat, hanya dijelaskan sedikit-sedikit saja itu sudah bisa tersampaikan. Jadi itu ciri dari media pembelajaran. Yang ketiga adalah distributif. Apa itu? Objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan dapat disajikan kepada sejumlah besar siswa. Ya, sama seperti pembelajaran kita. Disampaikan misalnya melalui Google Classroom misalnya. Ada media atau materi, kemudian dimasukkan ke Classroom, silahkan teman-teman baca, kemudian pelajari. Kan begitu. Padahal kalau mau dijelaskan bisa sampai 1 atau 2 jam. Tapi melalui distributif itu bisa disaksikan oleh semua siswa yang memiliki akses. Nah, kita masuk ke fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Ini saya baca singkatnya. Fungsinya itu menurut Levy dan Lenz, media pembelajaran itu memiliki 4 fungsi: atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris. Apa itu atensi? Ya, menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk konsentrasi pada materi pelajaran. Tidak sedikit sekarang itu siswa lebih enak visual, ya, daripada ceramah. Ya, kalau Anda ceramah, pertama gurunya capek, siswanya ribut. Ya, tapi kalau pakai media, apalagi media yang konteksnya teman-teman misalnya mengajar anak tingkatan SD, Anda putarkan dengan video-video yang bisa mendukung pembelajaran, itu pasti akan terfokus dia. Apalagi kalau misalnya cerita-cerita singkat. Ya. Di tayangan-tayangan TV itu kan banyak cuplikan yang bisa kita ambil untuk pembelajaran, termasuk yang tadi film Upin Ipin itu salah satunya. Yang terpenting ambil yang baik-baik, jangan yang kalau saya istilahkan harus difilter. Jangan semuanya diambil karena tayangan itu ada juga yang kurang sesuai dengan materi. Yang kedua afektif. Apa itu afektif? Ya. Anda sebagai calon guru jangan juga egois.
Saya tidak mau, saya harus versi saya. Itu anak-anak mau, siswa itu mau perhatian atau tidak, ya urusannya mereka itu. Yang penting saya mengajar, saya sudah bikin satu malam media. Nah, jangan. Siswa juga harus kita ini. Karena semakin dia tertarik untuk belajar, maka pembelajaran Anda akan lebih bermanfaat atau lebih menyenangkan. Ya kan begitu. Yang ketiga, kognitif. Apa ini? Gambar atau visual itu biasa membantu pencapaian dari memahami atau mengingat informasi yang diberikan atau disampaikan. Yang terakhir, kompensatoris. Apa itu kompensatoris? Ya. Nah, tidak, kita paham siswa itu beragam, ya. Tidak satu. Dari misalnya 20 itu tidak beragam. Apa tidak satu? Dia harus ada satu yang siswa misalnya dia sangat menyukai melalui tayangan visual atau media yang berbasis video misalnya. Maka kita harus akomodir itu sehingga pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik dan itu bisa diulang-ulang dia. Ya kan begitu. Nah, fungsi dari media. Nah, ini menurut Kemp dan Dayton, yang pertama motivasi. Ya. Minat itu agak susah ya. Kita membangkitkan atau menggali minat siswa untuk belajar itu tidak semuanya gampang. Maka fungsi media ya bisa salah satunya itu memotivasi minat siswa. Yang berikutnya menyajikan informasi. Sudah tadi kita sampaikan informasi itu harus tersampaikan. Ya, salah satunya melalui media. Yang ketiga instruksi. Ya, instruksi itu perintah. Seperti misalnya teman-teman saya minta untuk silahkan nonton video ini. Setelah nonton video ini berikan tanggapan. Itu boleh seperti itu. Dan sekarang pembelajaran abad 21 ya harus begitu. Ada namanya critical thinking. Ya, bukan negative thinking. Critical. Kritikal apa artinya? Berpikir kritis. Anak-anak sekarang itu berpikir kritis. Jangan salah kalau Anda jadi orang tua, dia akan lebih banyak protes. Yang berikutnya kegunaan. Ini terakhir ya, kegunaan dari media pembelajaran. Saya baca saja, memperjelas penyajian pesan agar tidak selalu bersifat verbal, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, mengatasi sikap pasif siswa. Nah, sikap pasif siswa itu salah satu yang harus diatasi guru. Jangan sampai siswa itu pasif, diam saja dari awal sampai akhir diam. Tapi ditanya-tanya juga ya. Siapa tahu barangkali sakit perutnya, ya kan? Dia tidak mau, dia ditanya. Kemudian memberikan rangsangan sama bagi setiap peserta didik. Kalau pakai video itu kan tidak ada pilih kasih. Ya pasti semua nonton. Hanya tangkapan dari mereka itu yang berbeda-beda. Yang terakhir kesamaan pengalaman. Nah, pengalaman dari peserta didik itu pasti sama. Ditanya hari ini pelajaran apa? Pelajaran misalnya pendidikan agama Islam. Materinya tentang apa? Tentang wudu. Apa yang pelajari? Kita sama-sama menonton video praktek wudu. Jadi sama-sama, tidak ada yang bilang saya tidak menonton, kayak begitu misalnya. Nah, yang terakhir sebagai rangkuman itu materinya sudah saya bagikan, slide show-nya atau PowerPoint-nya nanti teman-teman baca dari rangkuman dari materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, itu juga rangkuman. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bertanya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Apakah media pembelajaran sekarang itu harus semuanya berupa digital atau hanya untuk melengkapi antara satu dengan yang lainnya? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Terkait dengan penggunaan media sekarang, kita harus menyesuaikan dengan konteks saat ini. Dengan masa pandemi kemarin itu kan pembelajaran hampir semua berbasis apa? Berbasis digital atau melalui daring ya, tatap maya istilahnya. Nah, mau tidak mau pembelajaran
beralih ke model yang daring itu kan merubah pembelajaran yang sifatnya konvensional kayak seperti sekarang kita tatap muka. Maka media yang digunakan itu harus media yang sesuai dengan zamannya. Ya, tidak boleh kita masih menggunakan media yang, karena begini, kita menggunakan media yang lama itu bagaimana penyampaiannya? Kalau tatap muka kan enak, bikin media saja dalam bentuk PowerPoint kemudian di print kasih ke siswa. Nah, kalau dengan dunia maya itu kan harus melalui apa? Ya, digital, ya kan? Harus berbasis digital yang mana siswa itu bisa langsung merasakan atau bisa mencerna materi yang Anda sampaikan. Jadi singkatnya harus menyesuaikan. Kalaupun tidak karena keterbatasan misalnya infrastruktur, ya saya rasa sekarang semuanya sudah lebih maju. Ya, tinggal memang ada beberapa tempat yang infrastrukturnya itu masih terbatas. Tetapi lambat laun Kementerian Pendidikan itu mengusahakan semua harus sudah berbasis layanan digital, gitu kan. Nah, itu jawaban saya dari pertanyaan saudara, bahwa media sekarang itu memang harus kita upayakan berbasis digital, ya. Oke, bisa ya? Itu pertanyaan dari Anda. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran kita, saya akan mengadakan post-test kembali, ya, dari apa yang telah kita pelajari bersama dengan materi konsep dasar media pembelajaran. Silahkan dibuka kembali kuisisnya. Materi yang sudah saya sampaikan tadi pasti sudah ada gambaran, ya kan? Sekarang saya evaluasi terkait dengan materi dari konsep dasar media pembelajaran. Baik, silakan digabung. Tunggu ya, saya buka kembali. Oke, ini kodenya 529164. Saya mulai saja. Baik. Sudah? Dan jawabannya otomatis masuk, ya, langsung ke saya terkait dengan post-test kita. Ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah lewati materi dan di akhir tadi kita tutup dengan post-test. Saya rasa apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan dari mata kuliah media pembelajaran ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan manfaat dari pelajaran atau mata kuliah yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja Tridharma saya dalam bidang pengajaran. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.